Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Tolong ketua kelasnya disiapkan terlebih dahulu. Kita berdoa cukup dalam hati saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang Bapak mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Coba dicek kanan kirinya, apakah kawan-kawannya hadir? Ya, bagus. Hari ini kalian hadir semua ya. Anak-anak, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, Ananda Rizal, coba apa materi sebelumnya? Ya, materi sebelumnya yaitu mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini siapa yang ingin menjelaskan apa pengertian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, coba Ananda Raisa. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada atau wujud. Oke, itu saja. Selanjutnya kita buka materi selanjutnya, yaitu mengenai mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Di halaman 87 ya. Nah, di sini siapa yang ingin menjelaskan pengertian dari jujur? Ya, coba Saudara Rahmat. Nah, seperti yang dikatakan Saudara Rahmat tadi, jujur itu artinya tidak berbohong ya. Di sini Bapak akan menjelaskan kejujuran dalam keluarga itu merupakan fondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Semua anggota masyarakat itu maupun keluarga berperilaku jujur satu sama lain, dalam arti berkata apa adanya dan tidak sesuai kenyataan. Nah, semua anggota masyarakat akan hidup dan rukun damai jika masing-masing menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran itu harus diutamakan di setiap pergaulan. Nah, jadi jujur itu bukan jujur hanya kepada orang tua, jujur hanya kepada kakek, nenek, kakak. Nah, tapi jujur itu bisa kita terapkan di sekolah maupun di masyarakat. Nah, selanjutnya setiap tugas dan kewajiban yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pasti semua akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya seseorang bendahara muslim yang melaksanakan tugas dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Kitab hadis Sahih Muslim. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah adil. Nah, siapa yang bisa menjelaskan arti dari kata adil? Ya, seperti yang dikatakan Ananda tadi, benar teman kalian tadi, adil itu berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi meletakkan segala urusan itu pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Nah, ajaran Islam itu menjunjung tinggi asas keadilan. Dalam sebuah hadis riwayat Nasai, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu berperilaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Kitab Hadis Sunan Nasai. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu jangan menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Nah, ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu memahami dalil Nabi tentang perilaku jujur dan adil. Coba di sini dari semua murid Bapak ini siapa yang ingin membacakan dalilnya? Nah, sepertinya Bapak tunjuk saja ya, Saudara Ramadan, karena seperti yang kalian ketahui sendiri, teman kalian Ahmad Ramadan ini telah menjuarai MTQ kejuaraan nasional ya. Kemarin dia mendapatkan juara 1. Kita tepuk tangan dulu. Nah, sekarang coba Ananda Ramadan membacakan dalilnya. Masya Allah. Nah,
seperti yang kita dengar tadi ya, itu Ananda Ramadan telah membacakan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina billahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Nah, jadi di sini artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Nah, berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Maidah halaman 5 ayat 8. Kemudian ayat di atas itu menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa taala, karena semata, bukan karena kepentingan pribadi maupun duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi itu harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Nah, bagaimana jika kebenaran itu dari orang kafir? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Nah, jadi apabila kebenaran itu dari orang kafir, kita tetap berperilaku adil dan menerima kebenaran meskipun muncul dari orang-orang kafir. Bahkan jika kita menolak kebenaran dari orang yang kafir, dikategorikan sebagai kezaliman yang besar. Jadi keadilan itu berlaku untuk semua, baik kawan maupun lawan. Nah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda yang artinya, hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Riwayat Tirmidzi. Nah, jadi, siapa di sini yang tadi tidak saliman kepada kedua orang tuanya? Nah, dan bapak tanya, siapa? Ayo. Nah, Ananda Rizky ya tadi, bapak tanya tadi, katanya saliman sama orang tuanya, nyatanya tidak. Nah, jangan berperilaku seperti itu lagi ya, teman-teman lainnya, tidak pantas dicontoh. Karena ketika seorang guru, karena guru itu di sini adalah orang tua kalian. Nah, jadi apa yang kalian guru, ya karena udah berperilaku jujur. Nah, seperti bapak tanya Ananda Rizky tadi, dia berperilaku bohong, katanya dia tadi salaman. Setelah bapak tanya, katanya tidak salaman. Nah, jadi jangan contohnya seperti itu ya. Kemudian hadis di atas yang Rasulullah SAW tadi mengenai jujur, itu hadis di atas itu menegaskan bahwa kejujuran akan menuju kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa pelakunya ke surga. Nah, jadi barang siapa yang berperilaku jujur, maka kebaikan itu akan membawa diri kita yang berperilaku jujur itu akan menuju surga. Orang yang jujur itu akan hidupnya lebih tenang. Nah, dia menjalani kehidupan dengan penuh optimis dan semangat. Keadilan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Bahkan doa seorang pemimpin yang adil akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis berikut ini yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Billah pelayan Ummul Mukminin bahwa ia mendengar Abu Hurairah itu berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam atau pemimpin seperti yang kita ketahui, yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan orang yang dizalimi. Nah, jadi hati-hati ketika kalian berbohong kepada orang yang lagi puasa atau orang yang lagi kalian zalimi. Nah, itu sangat ini ya, seperti yang kita ketahui bahwa dikabulkannya doa-doa itu ada 3 sebab. Pertama itu tadi, itu imam atau doa sang pemimpin, nah orang yang berpuasa dan orang yang berzalimi. Nah, doa mereka itu dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit. Nah, riwayat Ahmad. Nah, kemudian yang keempat yaitu memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari? Caranya adalah dengan melatih diri secara terus-menerus. Kedua, perilaku terpuji tersebut perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dimanapun kalian berada. Nah,
Ketika seseorang sudah terbiasa jujur dan adil, maka kedua perilaku mulia ini akan melekat pada diri kalian masing-masing. Yang pertama yaitu menerapkan perilaku jujur. Perilaku jujur dapat diterapkan di rumah, di sekolah maupun masyarakat untuk memahami. Nah, alhamdulillah pelajaran kita telah selesai dari sudah berbunyi. Sekarang jam waktunya istirahat. Pada anak-anak apabila istirahat Bapak persilahkan. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan hari ini kalian dapat memahaminya dan kalian dapat terapkan sehari-hari ya. Dari perilaku jujur, perilaku adil, itu mudah-mudahan kalian semuanya dapat memahami. Marilah sebelum Bapak akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk pelajaran pada siang hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan apabila dari anak-anak yang ingin istirahat, Bapak silakan. Terima kasih yang telah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat bermanfaat dari kita ya. Bapak pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.